Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman merawat ingatan yang semoga Allah rahmati, kita sekarang ada di satu episode khusus, episode yang baru yang kami beri judul dengan episode sejenak bersama Nabi SAW. Episode ini episode apa? Ini adalah episode yang akan memotret kehidupan Nabi kita SAW dari berbagai sisinya, terkhusus dari sisi-sisi yang memang punya nilai-nilai yang dekat dalam keseharian dan kehidupan kita sebagai hamba, dan juga sisi-sisi humanis di mana Nabi SAW dipotret sebagai manusia pada umumnya, tentu dengan sembari kita mencocokkan dengan nilai-nilai Islam yang dibawa dan diajarkan Nabi SAW dalam kehidupan kita. Episode ini adalah episode yang akan membuat kita belajar dan menjadi pengikut yang lebih dekat, lebih akrab buat Nabi kita SAW, insyaAllah. Maka semoga di episode sejenak bersama Nabi kita bisa belajar sama-sama dan juga bisa berbagi banyak hal terkait Nabi SAW. Episode sejenak bersama Nabi, untuk di episode pertama ini kita mau mulai dari satu riwayat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis punya satu kenangan di mana datang seorang Arab Badui menemui Nabi SAW. Kita tahu, kalau kita baca dan cermati beberapa riwayat tentang Arab Badui, itu biasanya kisah-kisah atau riwayat-riwayat yang ada Arab Baduinya itu selalu unik dan menggelitik, ya. Contoh saja yang masyhur, yang terkenal adalah kisah di mana ada Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, itu kan unik, ya. Atau ada Arab Badui yang pernah interupsi di saat Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat. Atau Arab Badui lain yang kemudian pernah menarik baju Nabi SAW karena tidak kenal. Jadi ala kulli hal memang riwayat-riwayat Arab Badui ini cukup unik, ya. Dan termasuk riwayat ini yang akan kita baca di episode pertama sejenak bersama Nabi. Diriwayatkan ada Arab Badui datang kepada Nabi SAW, kemudian dia melontarkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya unik, ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan adalah mata sa'ah, ya, kapan kiamat? Siapa yang tahu kiamat terjadi? Ya, cuman karena dia bertanya secara polos, natural, Nabi SAW tidak marah dan tidak menganggap itu sesuatu yang berlebihan. Ya, bisa dimaklumi, bisa dipahami. Karena memang pertanyaan kapan kiamat itu menggelitik. Ya, menggelitik dalam arti semua orang pengen tahu kapan sih kiamat, peristiwa besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan manusia. Cuman masalahnya adalah kita terlalu disibukkan tentang kapan, tapi tidak disibukkan tentang apa dan bagaimana. Dan dalam akidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tidak ada kiamat, maksudnya tidak ada yang bisa mengetahui kapan kiamat terjadi. Ya, kita tahu itu. Karena kiamat itu kan memang hanya Allah yang tahu. Para nabi, para rasul, ya, termasuk para malaikat terdekat, tidak ada yang tahu kapan pastinya kiamat terjadi. Hanya Allah. Cuman kita memang dibocorkan beberapa tanda-tandanya, ya, tentang kapan kiamat akan terjadi, ya, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besarnya. Nah, pertanyaan Arab Badui ini, kembali ke pertanyaan Arab Badui, dia bertanya kapan kiamat. Ya, maka Nabi SAW ketika dilontarkan pertanyaan itu, Nabi menjawab dengan jawaban yang mungkin jawaban politis atau retoris. Beliau bertanya balik, wa ma'adattalaha. Nabi tidak menjawab, tapi Nabi memberikan pertanyaan balik. Apa yang sudah kau siapkan? Kiamat pasti terjadi nih. Cuman sebenarnya nggak penting itu kapan. Yang penting adalah apa yang kita siapkan dan apa yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Arab Badui tadi kemudian menjawab, tidak ada yang aku siapkan. Ya, maksudnya tidak banyak amal yang aku perbuat, sudah aku perbuat dan aku siapkan. Ya, kecuali salat, ya, sedekah dan beberapa amalan yang disebutkan dalam sebuah riwayat, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya.
kecuali, ini yang perlu kita highlight, ini garis bawahi, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama orang yang kau cinta. Ya, kau akan bersama orang yang kau cinta. Sebenarnya hadis ini berhenti di sini, tapi Anas bin Malik sebagai perawi hadis ini kemudian memberikan catatan atau komentar pribadinya. Sesungguhnya aku mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman. Ya, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan aku bersama mereka nanti di hari kiamat. Meskipun aku tidak punya amal yang serupa dengan mereka. Masya Allah. Dan kata Anas bin Malik, masih kata Anas bin Malik, tidak ada yang lebih menggembirakan aku, maksudnya aku dan kami, para sahabat, ketika Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama orang yang kau cinta. Karena kami mencintai Nabi SAW. Maka aku berharap cintaku kepada Nabi itu jadi tiket yang akan mengumpulkan aku bersama beliau nanti di hari kiamat. Teman-teman yang semoga Allah rahmati, ya, mari kita sejenak bersama Nabi dan kita menimbang, ya, apakah kita sudah benar-benar mencintai Nabi SAW. Karena urusan mengidolakan, urusan mencintai ini bukan urusan yang sederhana. Ini urusan dunia akhirat. Ya, maka hati-hati mengidolakan seseorang. Ya. Kalau kita mengidolakan Nabi SAW, para sahabat dan orang-orang mulia, orang-orang saleh, kita akan punya modal dan punya tiket untuk nanti dikumpulkan bersama mereka di surga. Ya. Tapi kalau hari ini kita mengidolakan selain orang-orang saleh, orang-orang mulia, atau kita mengidolakan sosok-sosok yang tidak jelas, maka khawatir kita tidak dikumpulkan bersama Nabi SAW nanti di surga. Maka inilah salah satu motivasi atau dorongan, ya, serial atau episode sejenak bersama Nabi ini dibuat. Ya, kita ingin terus memupuk dan menumpuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Ya, tentu cinta yang tidak dilandasi dengan ilmu itu adalah cinta yang rapuh, dan cinta yang dilandasi dengan ilmu adalah cinta yang kokoh. Maka harapannya episode demi episode yang akan kita tampilkan di kanal Merawat Ingatan ini adalah bagian dari merawat cinta dan merawat ingatan kita kepada Nabi SAW. Ya, jika memang nanti terus berlanjut ini episode, semoga ini jadi bagian yang dekat dalam kehidupan kita untuk terus mendorong kita dan membantu kita untuk menjadi pengikut yang benar-benar cinta Nabi SAW. Demikian mungkin di episode pertama ini sebagai pembuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufik selalu untuk senantiasa berada di jalan yang dirahmati dan diridai olehnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.